Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini sejumlah perbincangan mengatakan bahwa ada keterlibatan dari Presiden Joko Widodo dalam pengusungan nama Ridwan Kamil. Apakah ini cara PDI Perjuangan untuk melawan Presiden Joko Widodo dengan bergabung bersama Anies Baswedan? Gimana pertanyaannya? Iya, jadi Bang Andreas, ini kan banyak juga spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa adanya keterlibatan dari Presiden Joko Widodo dalam mencalonkan Ridwan Kamil. Artinya apakah dengan PDIP ini mencanangkan ataupun mencalonkan Anies Baswedan ini merupakan cara melawan dari Presiden Joko Widodo begitu? Jadi rumit sekali gitu ya ininya. Politik rumit ya Bang ya? Jadi rumit dan politiknya jadi rumit gitu. Ya kalau PDI Perjuangan ya mengurus ya prosesnya dengan apa ya aturan main yang ada di partai gitu, dalam arti bahwa kita mengajukan artinya dari tahapan penjaringan, terus kemudian nanti penyaringan, nanti baru kita lihat gitu peta politik yang ada gitu, bahwa apa yang terjadi dengan partai yang lain ya saya kira itu hak masing-masing partai lah untuk apa mengajukan, bahwa kalau Pak Jokowi punya niat dan ya seperti yang beliau lakukan sebelumnya yaitu cawe-cawe, ya itu kita semua sudah tahu kan apa itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Dan saya kira ya pasti beliau namanya juga bapak ke anaknya pasti mendukung anaknya dong. Oke, jadi anggapan di ruang publik yang mengatakan bahwa ada keterlibatan Pak Joko Widodo dalam pilkada mendatang ini satu hal yang dimaklumi oleh PDIP? Soal maklum saya kira itu hal yang sebenarnya tidak pantas gitu, artinya dilakukan. Tapi ya kita tahu bahwa realita politiknya meskipun tidak pantas tapi itu dilakukan gitu kan. Dan itu yang terjadi kemarin kan di Pilpres gitu kan. Dan ini mungkin ya proses yang sekarang ini juga sedang terjadi. Yang terjadi adalah mereplikasi apa yang terjadi di Pilpres kemarin gitu. Oke, saya ingin ke Mas Andika. Mas Andika, apakah kemudian kalau tadi bicara masalah soal ada keterlibatan Pak Presiden Joko Widodo dalam pilkada ini, apakah nanti akan hanya sebatas dalam kandidasinya saja atau sampai ke pelaksanaannya? Karena pada saat November kan sudah tidak menjabat nih. Pandangan seperti apa Mas Andika? Ya, saya melihatnya gini Mas, pilkada DKI Jakarta itu adalah residu dari Pilpres 2024. Residunya ada dua. Yang pertama adalah konfigurasi koalisi perubahan dan koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi dua koalisi besar ini pasti akan diproyeksikan dengan konfigurasi di DKI Jakarta, bahkan juga di beberapa daerah yang lain. Meskipun, kenapa saya bilang residu, ini juga akan bertentangan ya, akan berhadapan dengan kepentingan domestik dari masing-masing parpol di level daerah. Gitu. Jadi ada kepentingan nasional di level elit nasional, ada juga kepentingan di elit lokal. Nah, ini yang akan dikompromikan. Artinya ini tidak bisa juga ya koalisi perubahan, koalisi Indonesia Maju ini menentukan sepenuhnya keputusan kandidasi yang ada di daerah, harus dikompromikan dengan kepentingan elit-elit lokal tentunya. Yang kedua adalah residu konflik Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Nah, ini menurut saya satu faktor yang juga akan menentukan landscape kandidasi pilkada DKI Jakarta. Emang belum move on itu, residu itu belum Ya dari rakernas terakhir PDIP saya lihat Pak Jokowi nggak diundang. Kemudian juga nampaknya Bu Mega ini kan sangat emosional ya memaknai manuver politik dari Presiden Jokowi. Artinya Mas Andika tidak akan ada perubahan gitu peta politik dari Pilpres dengan pilkada ini? Ya, mirroring setidaknya Mbak ya, mirroring. Artinya saya tidak bisa membayangkan kalau Pak Jokowi, kandidat yang diusung Pak Jokowi dan kandidat yang diusung oleh Bu Megawati ini satu kubu, gitu ya. Artinya kalau Pak Anies, wacana Anies Kaisang ini pun terrealisasi, ini bukan diusung oleh Bu Megawati atau PDIP, bisa jadi oleh
kubunya Kim gitu ya. Jadi saya masih melihat juga Bang Ridwan ya, peluang Kim ini mengusung Anies versus Anies dan Mas Kaisang gitu ya. Kalau itu direstui oleh Pak Jokowi. Karena ya Lepas Ridwan Kamil dong kalau begitu. Ya, Golkar saya pikir juga sudah cukup senang dan sudah cukup menang kalau Pak Ridwan Kamil Di Jawa Barat. ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Karena Senyumannya Kasar juga penuh jadi arti. besar Kalau begitu. senyumannya penuh arti loh. Jangan-jangan bener kayak gitu lagi. Tapi menariknya ya, Golkar Mas, ya. dapat 2 nanti. Menariknya bagi Golkar, kalau mengusung Pak Ridwan Kamil di Jakarta ada 2 benefit. Benefit pertama adalah peluang menang ya untuk Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, dari hasil survei sekarang memang Pak Anies masih nomor Di atas. 1, Pak Ahok katanya popularitas nomor 2, Bang Ridwan nomor 3 gitu. Tetapi kan nanti dinamika kampanye ini juga akan menentukan keputusan pilkada gitu ya. Termasuk nama wakilnya itu juga menentukan dong, Mas Betul. Andika. Dan termasuk juga kerja kelompok dari masing-masing partai pengusung. Partai, Ya. Yang kedua adalah Golkar bisa meningkatkan bargaining position dalam mendapatkan kursi kabinet di masa Pak Prabowo gitu ya, di era Pak Prabowo nanti, karena Golkar berani ya mempertaruhkan kandidat jagoannya di Jabar untuk pindah ke Jakarta demi kepentingan Kim. Dan Oke. ini harus diapresiasi oleh Kim, saya lihat seperti itu ya. Oke, Bang Ridwan, ini benefitnya banyak loh tadi Iya. disampaikan sama Mas Andika. Tapi kan kalau kita lihat, kalau kemarin saya wawancara sama Bang Ahmad Doli Kurnia, kayaknya kecenderungannya untuk mencalonkan Kang Emil ini di Jawa Barat sebenarnya. Tapi senyuman pada hari ini, pagi ini, kok ada artinya kayaknya beda gitu. Apakah itu apakah sudah masuk ke dalam perbincangan ke arah sana untuk ke Jakarta lebih oke dari Golkar untuk Ridwan Kamil atau gimana? Jadi gini, Golkar ini kan partai berkarya. Jadi harus dapat benefit terus. Kalau Sesuai dapat dengan benefit tagline-nya nanti ya, tidak Bang. berkarya, rugi dia. Jadi hitung-hitungan benefitnya gimana? Betul, ya Jakarta kan? atau Kalau Jawa di Barat? Golkar harus ada hitung-hitungan benefit kan. Kalau kita lepas di mana, di DKI, Ridwan Kamil, nah terus gimana? Oh, Karena deal-dealannya belum nih berarti ya? Di Jawa Barat kan ya kader Golkar juga sih, kan diusung Deddy Mulyadi oleh Gerindra juga. Nah itu. Tapi kan miliknya Gerindra kan. Nah, jadi kalau mamanya Ridwan Kamil di Jawa Barat, ya berarti kan milik Golkar. Di sini juga milik Kim kan, ya Golkar juga, jadi dapat 2. Tapi begini, jangan-jangan gini Bang, maksudnya karena prospek untuk kedepannya gitu, karena Jakarta jauh lebih seksi untuk Ya. kedepannya, sehingga ya sudah ditaruh saja RK untuk prospek kedepannya jauh lebih oke gitu. Tapi dijawabnya nanti ya, kita akan mengulas lebih dalamnya, kita segera kembali usai jeda.